kamu yang mau damai secara kekeluargaan, yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan. Ya. Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara Tiga bawain dulu ya. Ada. Detik ini seperti apa, Pak? Ya kalau saya pribadi ya, sebagaimana udah disampaikan tadi oleh kuasa hukum saya, prinsipnya saya yakin, saya optimis, saya percaya terhadap laporan polisi yang sudah saya buat, saya masukkan tanggal 15 Juni 2022 itu dapat segera diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Jadi pemulihan hak saya sebagai korban dapat dipenuhi kembali seperti keadaan semula. Nah, ada nggak sih mungkin dari laporan tersebut dan preskon yang telah dijalani dari pihak terlapor menghubungi pihak kakak sendiri? Enggak. menghubungi nggak ada. Etikat baik dan lain-lain nggak ada? Nggak ada. Cuma saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Steven ini. Tapi saya hanya nanya, hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan, yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan. Ya. Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana, coba ceritakan, saya mau tahu. Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys, saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu, dibilangnya saya yang minta damai. Salah, saya open untuk damai, tapi bukan saya yang minta damai, karena saya yang korban di sini, kan gitu. Jadi ya itu yang kemarin yang tadi pertanyaan itu, apakah ditelepon? Tidak, tapi saya yang telepon, ya itu betul. Tidak ada komunikasi segala macam, tiba-tiba didatangkan somasi, penjender sendiri gimana? Ya kaget, maksudnya tujuannya apa gitu loh. Saya sendiri sebenarnya nggak paham ya soal hukum kayak gini gitu. Jadi kalau masalah hukumnya nanti bisa dijelasin sama Bang Roli. Ya. Jadi memang kalau teguran dari mereka, ya kembali lagi kita ke isi substansi dari somasi yang mereka kirimkan, kan begitu. Kapan dikirimkannya, Bang? Dikirimkan pada 5 Agustus 2022. Dan di sini juga kita mau luruskan, di sini dia memberikan waktu 3 hari karena kan dimuat juga di media, kita tidak menanggapi lah, belum menanggapi lah, kan begitu. Tidak ada satu keharusan kita untuk menanggapi surat somasi, kecuali kalau kita dipanggil oleh penyidik, ada pro justisia demi keadilan, nah itu kita baru menghadap. Sedangkan apa, kan begitu, kita sama-sama lawful gitu. Kalau memang pihak lawan tidak mau menanggapi, haknya dia, tinggal buktikan saja bila kamu dirugikan dari sisi pidana apa, perdata apa, kan begitu. Kita disclosure aja gitu, terbuka aja. Dari laporan yang sudah dilaporkan ke kepolisian, saat ini sudah sampai di mana? Kita baru mau berkirim surat lagi untuk meminta SP2HP-nya, surat perkembangan hasil perkaranya sampai di mana. Memang saksi-saksi fakta, saksi korban juga sudah diperiksa semua. Dan kita akan menanyakan juga, nanti berkoordinasi dengan penyidik yang menangani, apakah memang sudah dilakukan gelar perkara. Tapi kami yakin, percaya gitu, bahwa kami optimis bahwa penyidik di Polda Metro juga ketika sudah menerima laporan polisi kami tersebut, akan dapat bertindak ya sesuai dengan hukum dan kewenangan yang berlaku. Begitu saja. Mas Vincent dan Mbak, merasa apa ya, janggalan lagi kah dari kasus ini? Seperti kayak tadi sempat ngomongkan, akhirnya ada pemuterbalikan fakta ya. Lucu bagi saya. Balik lagi yang akan berbicara suatu saat itu kan kita kan yang cari kan fakta. Biar saja dia mau ngomong A, B, C, D apa segala, balik lagi. Kita di sini kan ada materi, kita kan ada fakta, kita kan ada bukti. Kalau memang tidak berasa bersalah, baliklah ke Indonesia. Kita gelarkan bukti kita semua, kan begitu. Jadi mau balik lagi, apakah itu saya tersinggung atau apa segala? Enggak, menurut saya itu lucu. Berita itu diputer-puter apa segala. Buktinya ini semua bukti kita di sini loh, ada di sini. Berarti bisa dikatakan masih berkelit ya Bang, walaupun dengan bukti-bukti sudah cukup dan saksi-saksi juga sudah cukup, masih tetap berkelit biar
untuk kasus ini kah? Seperti apa? Dalam substansi bagaimana? Berkelitnya dalam substansi yang bagaimana, Pak? Ya tadi seperti kayak memutarbalikan cerita perihal itu. Bukan, Kan ada bukti-bukti. ya jadi begini, intinya kita tetap kembali pada substansi perkara ya. Terhadap perkara yang klien saya sebagai korban sudah melapor, itu sedang diproses kan begitu. Kemudian apabila dia menduga kan begitu, ada pencemaran nama baik, itu memang bebas, menduga itu boleh. Tetapi perhatikan tadi yang seperti saya jelaskan, hukum formilnya ada SKB Menkominfo, ada perkap juga yang mengatur bagaimana tata pelaksanaan hukum acara pidana tersebut. Tetapi saya melihat dalam somasi ini tidak disclosure begitu loh. Padahal ini berkaitan. Ini yang bertanda tangan Kapolri dengan Jaksa Agung. Boleh dicek. Kan begitu kan? Terkait dengan implementasi tertentu terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE. Disebutkan begitu loh. Nah ini keputusan bersamanya. Sengaja saya siapkan memang dokumennya. Ini yang menjadi kaidah hukum formilnya, tegaknya material jalan bagaimana ya ini. Kak Jedar, sebagai seorang pebisnis juga, mungkin dengan adanya kasus ini jadi trauma atau kapok nggak sih Kak? Iya, trauma dan kapok. Ini momen-momen dimana sebenarnya saya harusnya seneng ya, karena kan saya masih baru lahiran, punya bayi gitu. Tapi dihajar dengan musibah ini bikin saya masih sampai semalam aja saya masih nangis terus gitu. Jadi bener-bener kayak saya bikin trauma dan kapok banget gitu. Terpukulnya seorang Jessica Iskandar menghadapi kasus ini, apa sih Kak yang mendalam mungkin kayak selain kekecewaan tadi atas kerugian 10 miliar gitu, apalagi sih Kak mungkin dirasa? Ya yang pertama pastinya ini akan memakan emosi, waktu. Saya jadi harus bolak-balik Jakarta Bali, saya harus ninggalin anak saya di Bali, saya juga mesti bawa kemana-mana bayi saya gitu kan. Itu yang paling pertama gitu. Yang kedua ini udah ganggu orang tua saya juga. Kemarin papa saya sampai jatuh di kamar mandi karena ikut stres gitu. Jadi saya selain itu juga keluarga, anak, waktu, terus saya secara hati juga sakit gitu karena saya ngerasa saya disakitin karena ini kan saya sama dia udah kayak teman gitu, saya udah percaya dia gitu, tapi dia bisa melakukan ini ke saya tuh saya nggak habis pikir gitu. Di momen-momen dimana saya harus bahagia, saya jadinya nggak tahu gitu, kayak blank gitu, kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Sebabnya apa sampai dia bisa melakukan itu gitu loh. Sampai istri saya buat salah apa sampai dia begini kan. Upaya hukum lain Bang mungkin dari sisi yang lain? Kami sampai pada saat ini masih bersepakat dan kami meyakini melalui laporan polisi ini tetap akan berproses. Maka kami juga nanti akan berkoordinasi terus dengan tim penyidik yang menangani perkara ini. Karena kami meyakini ketika laporan polisi tadi terbit itu sudah menjadi legal standing yang begitu kuat bagi kami untuk meneruskan dan mengawal kasus ini. Gitu. Yang lain anak Rena. Tapi kabar mobilnya sendiri udah ada info nggak kita pernah semuanya dijual atau seperti apa gitu Kak Jedar? Belum tahu. Sama sekali. Maksudnya untuk itu kasus tapi dia nggak ngasih keterangan. Tidak. Balik lagi itu kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk disidikin dan untuk cari tahu mobilnya berada di mana. Berarti sama sekali sampai detik ini belum melihat kendaraan itu ya Bang? Sama sekali dari awal itu begitu memberi uang bisnis itu dengan travel sama sekali tidak melihat. Oh enggak, lihat kan kita pakai mobilnya datang kita cek, kan kita kan di sini kan nggak serahkan uang, kita kan di sini objek yang datang kita cross check, oh objeknya ada, mobilnya bagus, oke, masih aman, oke, baru diambil kayak gitu. Kita itu objek yang kita pakai. Selebihnya ya udah habis itu karena disewa saja. Nah, sesudah pokoknya setelah ini terjadi kita nggak tahu mobilnya berada di mana dan di tangan siapa. Saat ini keberadaan si terlapor ini kan ada di Singapura ya. Itu tahu nggak sih? Itu yang ya diduga, kita duga itu ya kan. Tapi entah itu benar atau tidak kita belum bisa yakin, memastikan itu belum. Bisa bantuan KBRI nggak sih Bang Steven Steven.
menurut Kak Vincent tentang Beda loh Mas, saya. Itu saya serahkan kepada kuasa hukum saya dan juga aparat kepolisian untuk meneruskan itu. Tapi sudah dicek domisili pertamanya gitu sebelumnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada aparat kepolisian nantinya biar lebih jelas dan lebih tepat tempat. Kak Jedar, mungkin sedikit kayak papa sempat jatuh sakit, itu karena hal ini juga atau gimana sih Kak? Jadi kan sebenarnya papaku juga udah tua ya, umurnya udah 72 tahun. Dari awal aku dapat musibah ini aku berusaha nutup-nutupin dari papa. Mama sih tahu gitu, tapi papa nggak aku kasih tahu gitu karena aku tahu papa emang udah tua, udah sakit juga, jangan sampai berdampak yang lain-lain gitu kan. Tapi ya kemarin kita sempat preskon, akhirnya beritanya di mana-mana, terus papa nonton, terus juga dikasih tahu sama tetangga, sama temennya gitu. Jadi papa jadi ikut stres, berdampak ke kesehatannya gitu. Nah, ini kondisinya seperti apa Kak Yuda? Sekarang sih Mulai aku membaik. bersyukur udah pulang dari rumah sakit, lagi dirawat sama mama di rumah, udah membaik, bersyukur. Sempat membicarakan masalah ini juga kan mungkin dengan papa? Nggak berani bahas sih, aku cuma bilang sama papa jangan stres. Masalah ini udah kita serahin ke kepolisian, udah kita serahin ke kuasa hukum kita. Vincent juga bantuin aku, jadi aku bisa tetap fokus sama bayi sama anak-anak gitu. Aku sering nasehatin, tapi dia juga sering bilang ya gimana, itu anak saya yang satu-satunya cewek, kan anak saya semuanya laki, mereka udah kuat apa segala, ini Jessica kan satu-satunya yang perempuan di keluarganya, ya otomatis wajar lah papanya pasti kepikiran. Iya.